Tiara dan Farel ternyata bersaudara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi kisah paling sedih yang terjadi pada kedua insan yang sedang jatuh cinta. Namun percintaan mereka tidak berlangsung lama setelah mengetahui bahwa laki-laki yang selama ini dia sayangi, laki-laki yang selama ini dia cintai, ternyata kakak kandungnya sendiri. Kisah yang saya rangkai dan saya tulis dalam sebuah cerita berdasar dari sebuah kisah nyata yang mungkin saja terjadi pada kehidupan teman di luaran sana. Namun, sebelum saya lanjut ke ceritanya, saya minta maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita. Itu hanyalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan, juga tidak ada unsur menjatuhkan atau menjelekan pihak manapun. Semoga kisah cinta paling sedih ini dapat dipetik hikmah dan pelajarannya bagi sahabat di luar sana yang mendengarkan. Pagi itu, sinar mentari terpancar dengan cerahnya. Angin embun yang tersisa berhembus sepoi-sepoi menerpa wajahku. Perpaduan antara hangatnya sinar mentari dan sejuknya embun membuatku lebih semangat menyambut hari itu. Di pagi yang sangat cerah itu, Tiara yang sedang mempersiapkan dirinya untuk bergegas ke sebuah majelis di mana Tiara dengan ratusan temannya dari berbagai wilayah sedang menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren terkenal di kota itu. Setelah semuanya rapi, Tiara pun melangkahkan kaki untuk mengaji. Namun langkah kakinya terhenti di saat salah satu pengurus pondok menyuruh Tiara ke kantor karena ada seorang pemuda yang mau menjenguk dan memberi bekal sama Tiara. Dengan hati yang masih bertanya dan pikiran yang masih kebingungan, Tiara pun akhirnya pergi ke kantor untuk melihat siapa yang menjenguk dirinya. Pikirnya, Tiara tak punya saudara laki-laki, hanya bibinya yang selalu setia menjenguk Tiara setiap bulannya. Namun, setibanya Tiara di kantor pondok, benar saja Tiara melihat seorang anak muda yang bertanya, "Apakah kamu yang bernama Tiara?" Tiara pun menganggukkan kepalanya. "Lantas kamu siapa dan kenapa datang ke sini?" tanya balik Tiara kepada pemuda itu. Pemuda itu pun menyodorkan tangannya, tanda sebuah perkenalan.
Aku bernama Farel, dan aku disuruh nenekku untuk datang ke pondok ini dan memberikan makanan yang nenekku masak, dan nenek menitipkan sejumlah uang untuk bekal kamu di sini. Farel sambil memberikan seluruh bawaannya kepada Tiara. Juga Farel memberikan sebuah amplop yang berisi sejumlah uang untuk bekal Tiara di pondok. Tiara yang masih agak sedikit kebingungan tak bertanya lagi. Hanya Tiara menerima semua pemberian Farel sambil mengucap terima kasih dan sampaikan salamku untuk nenekmu. Baiklah, aku harus segera masuk ke kelas. Takut pengajiannya sudah dimulai, kata Tiara sambil mengangkat pemberian dari Farel. Baiklah kalau begitu, aku pun pamit Tiara, sahut Farel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Tiara. Mereka berdua pun berpisah. Farel pulang ke rumahnya, dan Tiara pun melanjutkan kembali aktivitas mengajinya. Namun bulan berikutnya, Farel datang kembali ke pondok untuk melihat dan memberi bekal pada Tiara. Dan kejadian ini berlangsung beberapa bulan lamanya, hingga akhirnya keduanya menyimpan sebuah rasa saling suka, dan di hati keduanya mulai tumbuh rasa cinta. Perasaan yang selama ini Farel simpan dalam hati, namun hari itu dia tak kuasa menahannya, dan Farel memberanikan diri mengungkapkan perasaan yang dari pertama jumpa hingga saat itu merasa kagum sama Tiara. Dan ternyata Tiara pun jujur, dia sangat menyukai Farel dengan sikap dan sopan santun dalam berbicara, sehingga Tiara jatuh hati padanya. Farel sangat senang mendengar ucapan Tiara, berarti mereka mempunyai perasaan yang sama, dan cinta Farel tidak bertepuk sebelah tangan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk jadian. Mereka berdua terlihat sangat bahagia, seakan ada energi baru untuk keduanya, dan seakan hari semakin berwarna dengan kehadiran Tiara di hati Farel. Begitupun dengan Tiara. Hari berganti hari, bulan berganti tahun, hubungan mereka semakin erat dan semakin bahagia. Setahun lamanya mereka menjalin percintaan. Farel berjanji jika dirinya sudah mempunyai pekerjaan, Farel akan langsung melamar Tiara untuk menjadi pendamping hidupnya. Namun kebahagiaan Farel dan Tiara gugur di tengah jalan. Harapan Farel dan Tiara seakan sirna dengan seketika. Juga impian Farel dengan Tiara harus berakhir dikala Farel meminta izin pada neneknya untuk melamar Tiara. Di saat neneknya mendengar keinginan Farel yang mau melamar Tiara, terasa seluruh ombak di lautan menghantam dirinya. Terasa petir menyambar tubuhnya. Neneknya menangis sejadi-jadinya sambil memeluk Farel dan berkata, "Anakku Farel, urungkan segala niatmu, patahkan segala harapan,
dan hapus nama Tiara yang akan kau jadikan istrimu. Farel kaget dan merasa sedih. Dia menyangka neneknya tak suka sama Tiara dan tak mau merestui hubungannya. Di pelukan neneknya, Farel mencoba bertanya, "Nek, kenapa nenek tidak menyetujui hubungan kami? Padahal yang saya tahu nenek sangat suka dan sangat sayang sama Tiara. Sehingga setiap bulan nenek menyuruhku untuk memberi makanan juga bekal untuknya. Kenapa di saat aku ingin melamar Tiara, seakan nenek tak suka dengan niatku ini?" Neneknya semakin kencang menangis mendengar ucapan Farel cucunya. "Anakku, perlu kamu ketahui, nenek melarangmu melamar Tiara bukan karena tidak setuju atau bukan nenek tak suka pada Tiara. Dan juga nenek melarangmu bukan tanpa sebuah alasan, karena hubunganmu dengan Tiara hubungan yang terlarang." Farel kaget mendengar itu. Dia menatap wajah sang nenek lalu bertanya, "Apa maksud nenek mengatakan bahwa hubungan kami adalah hubungan terlarang?" Neneknya menjawab sambil derai tangis yang tak henti bercucuran di pipi sang nenek. "Farel anakku, perlu kamu ketahui, Tiara adalah adik kandungmu sendiri yang terpisah ketika kalian masih kanak-kanak. Ibumu menikah dengan orang yang kaya dan mengaku pada calon suaminya bahwa ibumu tak punya anak, sehingga aku mengurusmu hingga sedewasa ini. Dan Tiara kutitipkan pada bibimu. Maafkan nenek Farel, nenek tidak memberitahumu sebelumnya, dan nenek merahasiakan semua ini darimu." Mendengar perkataan neneknya, Farel menangis memeluk erat tubuh neneknya, dan Farel pun meminta izin pada neneknya untuk pergi ke pondok di mana Tiara mengemban ilmu di sana, dan Farel mau memberitahu segalanya. Di saat Farel berjumpa dengan Tiara, Farel memeluk erat Tiara sambil menangis. Tiara mencoba melepas pelukan Farel yang selama ini belum pernah Farel lakukan pada dirinya. Namun Farel memeluk erat Tiara seakan tak ingin melepasnya, sambil berkata, "Adikku Tiara, maafkan aku. Maafkan atas segala yang telah terjadi di antara kita. Maafkan aku, adikku sayang." Mendengar ucapan Farel, Tiara makin kebingungan dan Tiara mencoba bertanya, "Ada apa, Farel? Katakan yang sebenarnya padaku. Ada apa dan kenapa?" Farel pun mencoba menceritakan segalanya, dan keduanya menangis sambil berpelukan. Akhirnya, mereka pun berniat akan mencari ibu kandungnya yang telah dinikahi sama pengusaha di salah satu kota yang sangat jauh dari kota tinggal Farel dan Tiara. Dan mereka akan bertanya kepada ibunya, kenapa ibunya setega itu tidak mengakui Tiara dan Farel sebagai anaknya. Mereka pun menentukan waktu untuk pergi ke kota di mana ibunya tinggal, dan Tiara pun diajak oleh Farel untuk bersilaturahmi pada neneknya. Alhamdulillah, keadaan semuanya semakin membaik. Tak ada lagi rahasia yang neneknya sembunyikan. Ada hikmah di balik segala kejadian. Hari yang ditentukan pun telah tiba. Akhirnya Farel dan Tiara juga neneknya pergi ke kota di mana ibunya tinggal. Sesampainya di sana, ibunya Farel sangat terkejut melihat kedatangan ibu juga kedua anaknya.
namun sudah sangat terlanjur untuk menyuruh pergi ibu dan anaknya. Karena suaminya kebetulan ada di rumah saat itu dan bisa bertemu langsung dengan mereka. Ketika suaminya bertanya, "Bu, siapa kedua anak ini?" Pertanyaan itu membuat hati Ibu Farel berdebar kencang. Dia takut rumah tangganya akan terancam dengan kedatangan mereka ke rumahnya. Kedua anaknya menangis dan berkata, "Ibu, kenapa? Ibu tega tidak mengakui kami kepada suami baru. Ibu, apa maksudnya ibu harus menutupi status ibu yang sebenarnya ibu telah punya anak, yaitu kami? Ibu, apa salah kami? Apa dosa kami sehingga ibu enggan untuk menerima kami? Ibu jelaskan pada suami bahwa kami adalah anak." Mendengar ucapan itu, suami ibunya sangat kaget dan sangat terkejut, karena selama dia berhubungan sampai menikah dan sampai saat itu istrinya tidak mengaku bahwa dia punya 2 anak. Suaminya marah besar pada Ibu Farel dan Tiara. Dia merasa dibohongi selama ini, dan akhirnya di depan ibu juga kedua anaknya, sang suami menceraikan istrinya yang selama ini telah membohonginya. Dan suaminya berkata, "Ibu, Farel juga Tiara, maafkan aku telah menceraikan ibu. Aku sangat kecewa dengan kebohongan selama ini dia buat. Jika dari awal dia terus terang, aku pun dengan sangat senang hati menerima kalian. Namun sekarang semuanya telah terjadi. Aku tak bisa menerima kembali ibumu di rumahku. Bawalah dia bersama kalian. Maafkan aku." Itulah ucapan suami dari ibunya Farel yang membuat dia sangat syok mendengarnya. Namun apa boleh dikata, ibunya Farel mengakui kesalahannya dan menerima segala keputusan suaminya. Ibunya Farel pun meminta maaf pada ibu, suami dan juga kedua anaknya atas sikap yang sangat tidak terpuji dalam dirinya. Mereka semua menangis sambil berpelukan, dan ibunya bersiap-siap mengurus kepulangannya. Mereka semua pun akhirnya pergi meninggalkan kota tersebut. Demikianlah sahabat, kisah hidup yang dialami oleh Tiara dan Farel. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah nyata ini. Sahabat, belajar dan terus belajar menjadi pribadi yang jujur, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Karena kejujuran insya Allah akan menentukan kehidupan kita. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat.